Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Profil, halo. Saya Anis Listiani, biasa disapa Anis. Saya lahir di Kabupaten Banjarnegara 10 Juni 1994. Sekarang saya menjadi guru di SMK Negeri 1 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Fasilitator dan pengajar praktek. Fasilitator saya adalah Bapak Heru Setiawan, STSkom. Pengajar praktek saya adalah Ibu Dia, SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai modul 2.1.A.3 mulai dari diri. Modul 2.1 refleksi individu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Anis Listiani. Pertanyaan pemantik. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya adalah guru SMK. Di SMK, saya memiliki murid-murid yang beragam, mulai dari minat bakat, kegemaran, profil belajar, lingkungan keluarga, dan pergaulan, sosial ekonomi, dan budaya, serta keragaman fisik dan psikis. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam, saya telah melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. 2. Melakukan wawancara untuk mengetahui minat mereka. 3. Mengobservasi secara langsung sehingga mengetahui profil belajar mereka. 4. Berbekal data yang tersedia, saya membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan strategi yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. 5. Saya melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. 6. Saya melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Agar proses pembelajaran lebih mudah bagi murid, saya telah 1. Menggunakan model pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar mereka. 2. Menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran. 3. Menggunakan beberapa sumber belajar yang berbeda. 4. Menggunakan media pembelajaran yang beragam. 5. Melakukan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam proses pembelajaran, tentu saja perlakuan saya terhadap setiap individu berbeda. Hal ini saya lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Misalnya, untuk murid-murid yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap pembelajaran, saya menyediakan beberapa materi tambahan untuk memperdalam wawasannya. Sedangkan untuk murid yang kemampuannya menyerap pembelajarannya kurang, saya dampingi dan saya berikan waktu lebih untuk memahaminya. Dampak dari kegiatan yang saya lakukan ini adalah murid yang kemampuannya lebih tidak akan gaduh mengganggu yang lain. Dan murid yang kemampuannya kurang dapat memahami pembelajaran lebih baik. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran misalnya 1. Penyusunan materi pembelajaran yang membutuhkan waktu lebih. 2. Kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga kadang waktu
yang ada tidak cukup. 3. Target pencapaian materi yang harusnya selesai kadang membuat pembelajaran tidak optimal. Tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang ada, yaitu 1. Menggunakan materi yang sudah tersedia di buku dan menambah beberapa dari sumber lain. 2. Materi yang lebih mudah saya alokasikan waktu lebih sedikit. 3. Saya kadang memberikan tambahan materi lewat video. Jika ada materi yang terlalu sulit dan meminta murid mempelajarinya di rumah sehingga tidak menghabiskan waktu di kelas. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodasi tantangan keberagaman murid, menurut saya, tindakan yang harus dilakukan adalah 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. 2. Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid. 3. Melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Itulah tadi paparan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.